Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat datang kembali di channel Nisa Story. Bersama saya Nisa tentunya, yang akan setia menemani hari-hari kalian dengan kisah-kisah yang menarik dan semoga bisa menghibur. Kali ini Nisa akan menceritakan kisah yang berjudul Perlakuan Suami Yang Tak Punya Hati Part 2. Sebelum lanjut ke ceritanya, Nisa berharap untuk subscribe channel ini. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan cerita terbaru dari Nisa. Biar gak penasaran, let's get straight to the story. Aduh, maaf ya Vin, jadi ini semua ulah si ulat keket itu. Awas dia. Mia, tegur Karin dan Wisnu bersamaan seakan memintaku untuk tidak emosi. Setelah merasa diri lebih baik, aku memutuskan untuk pergi mencari Jessica. Apartemen tempatku tinggal dulu bersama Mas Iqbal menjadi tujuan. Assalamualaikum, Pak Satpam. Masih ingat saya? Tanyaku pada pria yang sedang duduk di pos jaga. Dia adalah ketua tim keamanan kompleks apartemen ini. Wajahnya mengenyit seakan mengingat-ingat aku. Seperti hendak berkata-kata tetapi ragu. Saya Mia, Pak. Bu Iqbal ya? Iya dulu, sekarang kami sudah bercerai. Iya, saya ingat yang waktu itu kena musibah sakit stroke ya Bu. Iya Pak, aku mencoba tersenyum mengingat masa-masa penuh kepahitan itu. Masya Allah, sudah sehat Ibu sekarang. Saya ikut senang Bu, semoga Ibu panjang umur dalam kesehatan dan keberkahan. Saya tahu Ibu orang baik. Oh ya, Ibu mau ketemu siapa? Mas Iqbal. Kalau begitu silahkan Bu. Melewati jalanan yang dulu setiap hari kujajaki bagai menjumput keping-keping kenangan manis dan pahit. Namun barangkali karena saking pahitnya, manis masa lalu bahkan aku sudah lupa rasanya. Taman gedung yang asri, lobi di mana tempat berpapasan dengan tetangga, dan lift di mana aku dan Mas Iqbal pernah berdua saja di dalamnya. Dan mengingatnya malah membuat dadaku menjadi sesak, antara muak dan benci yang menjadi satu. Terlebih, tujuanku ke sini adalah untuk meminta penjelasan Jessica. Penjelasan kenapa dia membuntutiku dan Wisnu. Terjadi percakapan sejenak antara aku dan Mas Iqbal melalui bel pintu dengan kamera sebelum kemudian pintu terbuka. Mia, ucap Mas Iqbal dengan penuh tanda tanya. Aku ke sini mau minta penjelasan. Ucapku tegas seraya berjalan masuk rumah tanpa ragu. Ya, sebab apartemen ini seharusnya milikku juga. Kalau aku tidak membantu Mas Iqbal bekerja, ia tidak akan mungkin bisa mencicilnya. Penjelasan? Penjelasan apa maksudmu? Mas Iqbal menyusul dari belakang. Aku berbalik dan memandangi wajahnya dengan geram. Kamu gak tahu atau pura-pura? Maksud kamu apa? Mana Jessica? Yang disebut namanya muncul dari kamar dengan pakaian super minimnya. Ada apa? Mia, oke wanita itu. Iya aku. Ucapku geram sambil lekas membuka tas dan mengeluarkan beberapa lembar foto yang telah dicetak Kevin. Foto yang kuambil dengan maksud menjadikan Wisnu sebagai modelnya. Tapi justru kameraku menangkap sosok Jessica ada di banyak sudut. Mas Iqbal dan Jessica lantas mendekati foto yang kulempar dengan kasar di atas meja. Meja yang kubeli dari hasil menghemat uang belanja. Apa maksudnya? Tanya Mas Iqbal. Jadi kamu beneran gak tahu kalau Jessica itu mencuri ideku? Mencuri ide? Oh, beruntung banget ya, waktu presentasi bisa lebih dulu dari aku. Jadi pas aku tampil kalian puas nyaksiin orang-orang ketawain aku. Padahal aslinya yang kalian pakai buat presentasi itu ideku. Ini buktinya. Aku menunjuk foto yang masih dipegang Mas Iqbal. Mas, memangnya ada bukti? Foto Jessica. Memangnya kalau aku ada di foto itu menandakan bahwa aku nyuri idemu Mia? Oh iya dong, jelas-jelas waktu itu aku sama Wisnu lagi belanja sambil ngomongin kerjaan. Aku rasa gak hanya satu kali itu saja kamu buntutin aku. Untung aja yang ini kamu tertangkap kamera. Emang foto kayak gini bisa buat apa? Jessica melempar selembar foto tepat di depan mukaku. Supermarket itu tempat umum, siapa aja bisa datang ke sana. Yang mau belanja, mau makan, mau jalan-jalan. Jadi kamu jangan baper ya Mia. Itu memang aku. Emang salah ya kalau aku belanja ke mall. Alah, itu bisa-bisanya kamu aja berkelit. Keahlian kamu kan memang begitu, bermulut manis, ramah, sopan. Seakan membantu, ternyata nusuk dari belakang. Mana mau lagi aku percaya sama kamu. Aku
Aku maju selangkah dan memelototi Jessica. Udah sih Mia, kalau kalah terima dong, jangan maksa nyari-nyari kesalahan orang lain. Jessica berang. Emang kamu salah kok, balasku tak kalah sengit. Dibilangin masih ngeyel ya nih orang, sakit lagi baru tahu rasa. Jaga mulut kamu, sakit itu bisa menimpa siapa saja. Oh ya? Hentikan, teriak Mas Iqbal yang seketika mengalihkan perhatianku dan juga Jessica kurasa. Aku memang meminta bantuan Jessica untuk menyiapkan proposal kali ini. Tuh kan, pasti gara-gara di rapat sebelumnya kalian kalah. Makanya sekarang mati-matian mencari segala cara biar menang. Tuduhku. Mi, please, tenang dulu, ucap Mas Iqbal. Kamu nyuruh aku tenang. Terus terang, aku senang kamu sehat kembali, Mi. Jadi jangan sampai sakit lagi karena banyaknya beban di kepalamu. Oh, terima kasih atas perhatianmu yang sangat terlambat ini, Pak Iqbal, ucapku sinis. Tapi tolong Mia, marahmu itu jangan kamu jadikan alasan untuk bisa datang ke rumah ini seolah-olah kamu adalah pemiliknya. Apa? Spontan aku membulatkan mata. Kamu pikir aku kesini untuk itu? Hei, aku ini wanita mandiri, bukan gila harta. Tapi kalau dipancing seperti ini, kebetulan sekali. Sekalian saja aku akan tuntut harta gono gini. Kamu jangan lupa aku dulu juga kerja. Aku juga ikut membayar apartemen, mobil, bahkan membeli perabotan di rumah ini. Biar istri kamu ini melek. Ini aku menunjuk dada Jessica yang cukup terbuka. Kalau mau hidup enak itu kerja, bukan merebut suami sahabatnya sendiri. Jessica menepis tanganku. Kalau sesuatu itu kamu dapatkan dengan kerja keras, baru kamu boleh bangga. Tapi kalau sesuatu kamu dapatkan dengan cara-cara yang salah seperti menipu, maka jangan kaget kalau sesuatu itu pun akan dengan cepat hilang dari genggamanmu, Jessica. Ulangku seraya berbalik menuju pintu sebelum mereka mengusirku. Di abang pintu aku menghentikan langkah, lantas menoleh. Siapkan diri kamu untuk menerima tuntutan harta gono gini dari Pak Iqbal. Aku bukan lagi Mia yang dulu, yang lemah dan hanya menuruti apa katamu. Pungkasku sebelum akhirnya meninggalkan sepasang ulat keket itu. Kalau setiap kerja harus ke kafe gini, pegel juga ya Vin. Nanti kalau ada rezeki, Mbak mau sewa tempat aja. Ucapku pada Kevin di sela-sela kesibukan kami bekerja. Sebenarnya papanya Mbak nawarin uang, tapi Mbak gak mau nerima selama masih bisa usaha sendiri. Mbak gak mau orang tua khawatir. Mbak mau ngurus harta gono gini, Mbak akan perjuangkan hak Mbak Vin. Hak mama mulu nih anak. Pemuda itu kini diam sambil menatap layar laptopnya. Sementara aku menggerutu panjang karena dikacangin berondong. Mbak, ternyata di kantor Pak Wisnu itu ada adiknya yang juga kerja di sana. Dan ternyata dia cukup dekat dengan Mas Iqbal, juga Mbak Jessica. Aku pernah kenalan pas kita menang proyek waktu itu. Oh, yang rambut panjang itu ya? Dan sepertinya dia tahu kalau kakaknya dan Mbak itu ada sesuatu yang spesial. Masa? Tahu dari mana? Jangan bilang dari Jessica. Bisa-bisa Mbak difitnah lagi. Dibilang, Mbak yang ngejar-ngejar Pak Wisnu gitu. Iya, mulut Jessica gitu loh. Dia minta aku supaya bisa mempertemukan kalian. Mbak dan Laksmi maksud kamu? Buat apa? Terima saja kalau penasaran. Pesanku hanya satu, hati-hati Mbak. Ku dengar mereka sangat taat dengan keyakinan yang mereka anut. Kamu mah nakut-takutin. Jangan takut Mbak, hadapi aja semua tantangan. Tetap seperti Mbak Mia yang ku kenal sama ini. Kamu Vin, jarang ngomong tapi sekalinya ngomong kok bener. Kevin tersenyum tipis. Jadi kapan Laksmi minta bertemu sama Mbak? Beberapa saat setelah mendapatkan informasi dari Kevin, aku lantas menghubungi nomor Laksmi yang diberikan pada pemuda itu. Selamat siang, saya Mia, salam kenal. Ucapku berbasa-basi melalui pesan singkat. Selamat siang, salam kenal kembali. Saya ingin bertemu dengan Mbak, bisanya kapan ya? Maaf sebelumnya, apa kita pernah terlibat dalam sesuatu hal sehingga harus bertemu? Tanyaku. Tidak, tetapi ini tentang Wisnu, saudara kami. Apa nggak bisa hubungi saya dengan Wisnu menjadi urusan kami berdua saja? Tanyaku lagi karena merasa memang tidak ada yang spesial antara aku dan pria itu sampai-sampai harus melibatkan keluarganya di antara kami. Ini sangat penting, datanglah ke tempat ini. Laksmi lantas menuliskan sebuah alamat. Aku mengerutkan dahi karena merasa heran. Laksmi sepertinya sangat berbeda dengan Wisnu. Pria itu seringnya berpikiran simpel, sekehendak hati tanpa memikirkan bagaimana penilaian orang lain. Jadi, kenapa tiba-tiba saudaranya ingin bertemu denganku? Apa sebenarnya yang ingin ia sampaikan tentang Wisnu? Kenapa beta gitu bukannya Mbak? Untuk Kevin. Anak kecil, mau tahu aja urusan orang dewasa. Sungutku.
Cibirnya, Mbak mau pergi dulu ya ketemu Laksmi. Mau aku antar? Antar pakai apa? Pakai bis lah. Itu sih Mbak bisa sendiri. Kevin tertawa pelan. Aku temenin ya, tawarnya sekali lagi. Nggak usah, kamu kerja aja. Ini urusan orang dewasa. Ya kapan orang dewasa nggak butuh ditemenin? Sejak 3 detik yang lalu. Dah, Mbak udah gak sabar mau ketemu saudaranya Wisnu. Sebelum berangkat, aku menyempatkan diri mengambil uang di ATM untuk keperluan belanja makanan. Pikirku setelah bertemu wanita itu, aku akan lanjut ke pasar. Beberapa menit berada di dalam bis yang ramai, akhirnya aku tiba di kafe yang dimaksud Laksmi. Tempatnya sangat asri karena banyak tumbuhan hidup tersusun rapi di sana-sini. Sangat kontras dengan lokasinya yang berada di tengah kota, di mana bangunan beton dan jalanan ramai serta segala huru-hara kebisingan menjadi pemandangan utama. Sudah pesan Mbak? Tanya seorang resepsionis. Ya, atas nama Laksmi, jawabku. Seorang lantas mengantarku ke salah satu sudut kafe yang terletak agak di dalam. Saat itu sepasang mataku menatap sosok wanita cantik berambut panjang yang sering terlihat di kantor Wisnu. Tidak salah lagi, pasti dia adalah Laksmi. Anehnya, di hadapan wanita itu ada wanita lain yang tampak tidak asing. Aku seperti mengenalnya. Meski ia membelakangi, ia tampak sedang memberikan kertas untuk ditandatangani Laksmi. Hai, Mia ya? Sapa Laksmi dengan ramah, sementara aku masih tertegun dan membaca situasi. Hingga akhirnya wanita di hadapan Laksmi menoleh. Mia, kebetulan sekali bisa ketemu di sini. Jessica ikut menyapa dengan muka 12-nya. Gak kebetulan kok. Aku kesini diundang Laksmi. Jawabku apa adanya, soalnya aku nggak bisa pura-pura ramah kayak Jessica. Oh begitu, jadi aku yang nggak sengaja bertemu kalian. Baiklah, kalau begitu aku pamit ya. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya Bu Bos. Mau diskusi sebentar masalah kerjaan walaupun gak di kantor, ucap Jessica kepada Laksmi. Oh iya, nggak apa-apa Mbak, jawab Laksmi. Sampaikan salam saya ke Pak Iqbal, idenya luar biasa. Baik Bu, terima kasih. Mau muntah rasanya aku melihat gaya Jessica. Kupalingkan wajah saat ia lewat dan bergegas duduk di hadapan Laksmi. Apa kabar? Aku mengelurkan tangan padanya yang disambut dengan cukup ramah. Mau pesan apa? Tanyanya. Minum saja, kebetulan aku habis makan barusan. Oh, baiklah. Saat itu aku tipe yang tidak bisa makan dengan tenang dalam kondisi penasaran. Ucapku langsung pada intinya. Laksmi tersenyum sekilas. Oke, kalau begitu. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya sepupu Wisnu. Kami sebaya dan tumbuh di lingkungan yang sama. Keluarga kami cukup konservatif. Apalagi itu menyangkut tentang memilih pasangan hidup. Oke, langsung ke intinya saja Mbak. Ucapku mengabaikan pelayan kafe yang mengantar minuman. Saking penasarannya. Jadi Mbak Mia dengan hijabnya saya rasa cukup tahu apa yang harus dilakukan. Maksudnya? Suaraku mulai penuh penekanan. Selama ini belum pernah terjadi pernikahan dalam keluarga kami yang beda keyakinan. Apalagi statusnya sudah pernah menikah. Tunggu. Yang mau menikah dengan anggota keluarga Mbak itu siapa maksudnya? Saya. Saya pikir Mbak cukup cerdas untuk menerka siapa yang saya maksud. Jangan berbelit-belit Mbak. Oke, Mbak Mia, saya minta tolong. Sebelum orang tua Wisnu tahu, terlebih saudara-saudara kandung ayahnya Wisnu, kakek neneknya, tentang keberadaan Mbak Mia, sebaiknya Mbak mundur. Mundur? Emang sejak kapan aku majunya? Sudahlah Mbak, meskipun Mbak gak bilang, tapi dengan cara Mbak yang ikut proyek Wisnu mencari perhatian Wisnu, tentu saja itu cukup kentara kalau sebenarnya Mbak menginginkan hubungan yang lebih. Saya tegaskan di sini, Wisnu itu banyak yang mau kok sama keyakinannya. Jadi Mbak Mia lebih baik tidak membuat Wisnu merasa perasaannya terbalas. Lebih baik Mbak menjaga jarak mulai sekarang, sebelum keluarga besar kami tahu. Apalagi yang mendekatinya itu seorang janda. Hah? Kamu dapat cerita kayak gini dari mana sih? Aku menertawainya. Yang ngejar-ngejar sepupu kamu itu siapa? Aduh, pusing aku dengar penjelasan kamu. Kamu butuh dana berapa buat ngebangun usaha kamu? Tanya Laksmi sambil membuka tasnya. Tunggu, jangan bertindak terlalu jauh Mbak. Ini tidak seperti yang Mbak kira, ucapku serius. Laksmi mendongak sebentar dengan anggunnya. Mbak dengar semua ini dari mana? Gak mungkin Wisnu yang ceritakan. Karena Wisnu itu orang yang gak akan terpengaruh pada pendapat orang lain. Jadi siapa orang yang menceritakan kebohongan ini? Kamu dekat dengan Jessica? Laksmi terdiam. Apa kamu dapat informasi dari dia? Udahlah Mbak Mia, gak penting siapa yang memberitahukan informasi ini kepada saya.
Karena pada kenyataannya saya melihat sendiri bagaimana Mbak Mia itu bersikap kepada Wisnu di kantor. Dan bagaimana Wisnu mengistimewakan Mbak. Saya juga tahu Mbak sedang kesulitan ekonomi. Jadi saran saya Mbak jangan lagi mengambil proyek di kantor kami yang secara otomatis dapat mendekatkan diri Mbak dengan Wisnu. Sebagai gantinya saya akan membantu Mbak membuka usaha di tempat lain. Pungkas Laksmi seraya memberikan sebuah amplop coklat yang cukup tebal. Bijak sekali loh Mbak ini. Aku jadi ngerasa kayak Cinderella di film-film ya. Aku menertawakan gaya wanita sosialita di depanku ini. Gak nyangka bakal ngalamin sendiri. Ucapku cuek sambil mengeluarkan isi amplop itu di atas meja. Di hadapan Laksmi. Jadi ini untukku. Ya, jawab Laksmi dengan penuh percaya diri. Perlu kamu tahu ya Mbak Laksmi, aku ini wanita mandiri. Bahkan saat punya suami, aku yang menyokongnya. Jadi, masa iya setelah aku bebas dari suami, terus aku ngejar-ngejar lelaki lain buat nebeng hidup? No, aku bukan orang seperti itu. Kamu salah besar sudah menilai aku kayak gitu. Ini aku memelototinya dengan emosi, dadaku bergemuruh hebat karena merasa dihina. Ambil kembali uang kamu. Ku angkat ke udara uang pemberian wanita itu lalu melemparnya. Kamu membayarku untuk menjauhi Wisnu. Oh, perlu kamu tahu ya, dia yang ngejar-ngejar aku. Nih, aku juga bisa bayar kamu. Ini uangku. Nih, banyak kan? Ini uangku buat bayar kamu supaya gak ngurusin hidup orang lain. Urus saja hidupmu sendiri. Dan satu lagi, hati-hatilah dalam memilih teman. Jessica itu musang berbulu landak. Mulut manis berbisa dan bertaring. Ingat itu. Ucapku tegas seraya pergi meninggalkan tempat itu. Dari balik dinding, aku malah ketemu Jessica lagi. Nah, mencurigakan kan? Gak salah lagi, pasti ini biang keroknya. Ngapain kamu di sini? Ngoping ya? Bentakku pada Jessica. Ini kafe tempat umum kelas. Aku janjian sama suamiku. Ya secara punya suami bisa jalan berduaan. Suami kayak gitu aja bangga. Siap-siap kehilangan harta benda suamimu karena aku akan menuntut kuno gini. Aku penasaran, kamu masih akan romantis gak sama suamimu kalau dia sudah gak punya apa-apa? Menyebalkan. Maka aku tinggalkan tempat itu dengan berjalan cepat menuju pintu keluar. Detik selanjutnya berjalan menuju tempat pemberhentian bis. Hati panas, cuaca panas. Bokeh lagi. Gara-gara duitnya aku lemparin ke depan Laksmi tadi. Sial banget sih. Gerutuku bicara sendiri sambil berjalan. Tiba-tiba sebuah tangan terulur sambil memberikan botol air mineral. Kevin, aku memandanginya heran. Minum dulu bu, ucapnya. Makasih ya, pas banget. Aku bersiap menenggak air dari dalam botol tersebut. Eits, makan minum sambil duduk, ayo. Ajaknya ke sebuah kursi besi di depan pertokoan. Setelah kami berdua duduk, barulah aku minum air putih yang sangat segar ini. Baru kali ini rasanya minum seenak ini. Apa karena pas lagi emosi ya? Kevin lantas mengambil botol air minum dariku dan menutupnya kembali dengan tutup yang ada padanya. Kamu ngikutin Mbak ya? Tanyaku. Iya. Kenapa? Takut Mbak sakit lagi. Makasih ya, kamu perhatian banget. Beneran alasannya cuma itu? Sebenarnya ada alasan lain sih. Kevin menggaruk tengkuknya. Loh, kok kuping kamu jadi merah muda gitu, Vin? Ucapku sambil menunjuk daun telinganya. Pemuda itu menutup kupingnya dengan tangan lantas menunduk. Enggak, emang kenapa kalau daun telingaku jadi merah muda? Tanyanya. Secara ilmu biologi, itu disebabkan karena pembuluh darah kapilermu melebar. Terus, pembuluh kapiler melebar itu karena jantung kamu sedang berdebar-debar. Aku mendekatkan wajahku ke arahnya sekedar untuk memberi penjelasan. Dia malah berdiri dan siap kabur kayak lagi kedapatan ketahuan mencuri. Jangan sok tahu deh mbak, ucapnya salah tingkah. Tunggu Vin, panggilku seraya berlari kecil menyusul pemuda itu. Dia dengan cepat mengenakan topi lalu berjalan menuju halte. Di sana Kevin membeli 2 tiket tanpa bicara sedikit pun. Lantas berjalan dengan cepat memasuki bis saat mobil besar dan panjang serta memuat banyak tempat duduk itu datang. Penumpang tidak terlalu ramai sehingga kami bisa leluasa memilih tempat. Kevin lebih dulu duduk di bagian tengah, sementara aku memilih rada pojokan. Biasanya aku dan Kevin punya selera yang sama. Kami tidak suka keramaian. Anehnya kali ini, Kevin memilih duduk di dekat penumpang lain. Kenapa kali itu anak? Vin, sini, panggilku saat sebelum duduk tadi. Males, dekat mama bawel. Ucapnya cuek sambil mengeluarkan handphone dari dalam tas. Sejenak setelah bus berjalan pelan, pemuda itu terlihat sibuk dengan benda pipih di tangannya.
Sementara aku sendiri lebih memilih menikmati pemandangan di luar jendela, di mana awan kelabu sedang menaungi langit sekitar kotaku. Tak lama kemudian, titik-titik air mulai menyapa kaca, butirannya pecah memercik ke segala penjuru, menghalangi pandangan ke sekitar di mana deretan pertokoan mendominasi. Tapi aku lebih suka ini, air yang membasahi bumi, sejuk dan menenteramkan. Memandanginya saat jatuh seolah sedang membaca syair yang dititipkan awan lewat rintik hujan. Tak terasa bis berhenti lagi. Agaknya kali ini penumpang cukup banyak dan berdesakan mencari tempat duduk. Bahkan yang berdiri pun hampir penuh. Di sekitaranku kini banyak lelaki entah siapa. Kebanyakan badannya besar, tinggi, dan membawa ransel. Aku sangat tidak nyaman kalau salah satunya memilih duduk di dekatku. Sepertinya cowok di depan udah ambil ancang-ancang mau duduk di sebelahku. Duh. Seseorang dengan cepat menyalip cowok yang baru saja hendak duduk di sebelahku. Kevin? Aku menatap pemuda itu tak percaya, sementara dia bersitegang lewat pandangan mata dengan cowok yang urung duduk di sebelahku. Detik selanjutnya Kevin malah mengalihkan perhatiannya padaku. Habis ini kita makan dulu aja di rumah, katanya. Rumah? Kevin tiba-tiba tersenyum padaku. Saat itulah cowok kesal padanya tadi menjauh begitu saja. Barangkali ia berpikir bahwa memang seharusnya Kevin yang duduk di sini karena kami saling mengenal. Atau entah juga, siapa tahu saja dia dendam terus ngikutin Kevin buat ngasih pelajaran nanti saat turun. Bukannya tadi ada yang ogah duduk dekat emak-emak bawel ya? Sindirku sambil melirik Kevin. Habis, cantik biar bawel juga. Cie, makasih. Budaku sambil mencondongkan wajah ke arahnya. Cewek itu yang di sana, bukan mbak. Katanya menunjuk seseorang dengan ujung dagu. Oh dasar. Daun telinga kamu merah. Kevin spontan menutup kepala dengan hoodie sweater yang dikenakannya. Fix, kupingnya jadi tertutup dengan sempurna dan itu membuatku spontan tertawa. Merasa nyaman duduk di sebelah orang yang dikenal, aku pun melanjutkan menikmati pemandangan lewat kaca bis yang ditutupi butiran-butiran air hujan. Vin, kamu tahu nggak siapa yang cintanya paling sederhana? Tanyaku tanpa menoleh. Kevin diam saja, tapi aku yakin dia mendengarkanku. Dialah awan yang tak sempat memberikan isyarat kepada hujan yang menjadikannya tiada. Hening, aku memilih menoleh untuk memastikan. Ternyata sepasang mata almond itu tertangkap basah sedang menatapku. Dia tampak terkejut dan memilih membuang pandangan. Vin, Mbak tadi dihina sama sepupunya Wisnu. Akhirnya aku tak tahan memendam ini sendiri. Sedari tadi berusaha seolah tak terjadi apa-apa, tapi nyatanya di dalam sini ada yang tergores dan nyeri. Aku tahu, ujar Kevin sambil melirik tipis. Kok bisa? Aku di belakang Mbak tadi. Ngapain? Ya ngapain lagi ke restoran, makanlah. Masa? Sambil jagain kamu. Lagi dia melirik sebentar ke arahku. Jadi gak enak. Tapi makasih ya. Tadi itu sumpah ya, Mbak gedek banget sama si Jessica. Pasti dia tuh yang harang cerita yang enggak tentang Mbak dan Wisnu. Kevin mengangguk setuju. Sepertinya begitu. Tapi tadi kamu keren Mbak. Terlihat seperti itu bukan masalah besar buatmu. Ya iyalah, dia aja reaksinya lebay. Kebanyakan nonton sinetron. Jadi harusnya Mbak santai aja. Iya sih. Yang mestinya ketakutan sekarang Pak Wisnu. Karena jalannya dihalangi oleh keluarganya sendiri. Jadi ini biar jadi urusannya dia. Betul juga kamu. Lagian, siapa juga yang mau nikah sama Wisnu? Kevin terlihat mengulum senyum. Oh kamu senyum gitu? Siapa? Enggak ah. Dasar. Mbak, aku suka sama yang tegar begini. Kadang orang di luar sana suka sok tahu menilai kita. Contoh, ada sebagian orang yang merasa kasihan sama Mbak. Pernah sakit lalu diceraikan. Terus pas berusaha bangkit, ada aja ujiannya. Sebagian orang ini merasa kasihan, lalu membandingkan dengan kehidupan mereka sendiri dan kemudian merasa diri mereka lebih beruntung. Padahal kalau dilihat dari sudut pandang Mbak sendiri yang mengalami, ternyata oke lah, kemarin waktu sakit terus dicerai rasanya hancur banget. Tapi sekarang Mbak menjadi sosok yang lulus ujian, sudah ditempa dengan cobaan sehingga bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Dan buah dari semua itu bisa menyikapi masalah dengan lebih santai. Gak semua orang bisa begitu. Wow, pujiku. Apa? Kamu jarang ngomong, sekalinya ngomong suka bener ya? Biasa aja. Kembali ke pengaturan awal nih. Pak iya, padahal Mbak mau traktir kamu. Mau. Ya deh, cilok sebiji, ntar ya. Yah, Kevin kecewa. Kamu kan tahu duit Mbak habis.
Ternyata menuntut harta gono gini itu gak mudah ya. Aku harus menyewa jasa pengacara karena aku gak ngerti hukum. Rumah dan mobil atas nama siapa, Bu? Tanya pengacara. Mas Iqbal semua. Agak susah ya kalau Pak Iqbal gak mau bagi rata hartanya. Iya Pak, salah saya terlalu bucin dulu. Tapi Pak, saya ada bukti kalau istrinya yang sekarang itu mencelakai saya. Saya punya obat-obatan yang dikasihnya ke saya waktu sakit. Dan itu bukan obat penyakit saya Pak. Saya udah tanya ke ahli farmasi. Ucapku menggebu-gebu. Tapi kita gak ada bukti kalau benar dia yang memberikan obat itu kepada ibu. Apa di rumah ada CCTV? Aku menggeleng lemah. Gini aja, kalau obat itu masih ada bungkusnya, saya akan ke apotek untuk mengecek siapa yang membelinya. Biasanya kan apotek ada catatannya. Akan lebih bagus kalau terekam kamera pengawas. Semoga saja Pak. Merasa sedikit pusing dengan masalah yang ada, aku memilih ke taman bermain dan menaiki biang lala. Memandangi isi kota dari atas membuat perasaanku lebih baik. Sejak tadi, Wisnu menelponku tapi tak kuangkat. Ada puluhan pesan yang ia kirim dan tak kubalas. Aku kesal pada sepupunya. Hingga pada satu titik akhirnya aku menjawab panggilan Wisnu. Maafkan aku Mia, aku mau jelaskan sesuatu yang sangat penting sekali. Aku malas ketemu kamu. Tolong Mi. Wisnu terus memohon-mohon sampai aku akhirnya menyebutkan wahana bermain yang kudatangi. Hingga tak sampai 10 menit pria itu kembali menelponku. Kamu di mana Mia? Suaranya terdengar ngos-ngosan. Secara kebetulan sekali aku bisa melihatnya dari atas sini. Pria itu berlari ke sana kemari seperti orang bingung sambil memegangi handphonenya yang didekatkan ke telinga. Mia, aku mohon, ayo kita bertemu. Ada hal penting yang ingin kusampaikan padamu. Ucapnya terdengar putus asa. Aku sakit hati sama sepupumu, jadi aku berubah pikiran. Kita gak usah ketemu lagi. Dan aku juga gak akan kerja sama kamu lagi. Aku mau pulang kampung. Pulang kampung? Oh, pulangnya sama aku ya. Biar sekalian aku ngelamar kamu ke mama papa kamu. Kamu jangan ngaco deh. Kita ini berbeda. Aku sudah mu'alaf, Mi. Dek. Apa? Sungguh, Mia. Ayo kita hadapi ini bersama. Aku sudah mu'alaf, Mia. Untuk beberapa detik aku tercenung sambil memandang Wisnu dari kejauhan dan memilih tidak mengucapkan apapun. Sepertinya jantungku belum siap menerima ini semua. Wisnu menjadi mu'alaf. Mia, bisa kita bicara? Minta Wisnu masih dengan suara yang terhalang tarikan napas cepat. Agaknya pria itu benar-benar kelelahan mencariku ke sana kemari. Dan aku masih tak menjawab. Ada banyak pertanyaan dalam benak ini tentang alasan Wisnu menjadi mu'alaf. Apa memang karena ia belajar? Atau semata-mata karena ingin menikah denganku? Apa untuk alasan kedua itu tidak berlebihan? Memangnya aku siapa sampai harus diusahakan sedemikian rupa? Apa istimewanya aku sampai Wisnu rela menjadi mu'alaf? Mi, aku mohon. Kali ini suara Wisnu benar-benar terdengar memelas. Aku jadi merasa kasihan. Nu, ya, aku di atas. Ya, di sini, di dalam kotak biang lala. Kulihat Wisnu menengadah dengan sepasang mata yang mencari-cari sesuatu. Aku lantas melambaikan tangan perlahan. Tak lama kemudian pria itu akhirnya menemukan diriku. Mia, hati-hati. Kenapa mainnya tinggi-tinggi begitu sih? Aku bukan anak kecil, Nu. Aku tunggu kamu di sini ya. Wisnu memilih kursi panjang dari besi yang terletak di area permainan trampolin. Ada banyak anak-anak di sini. Baik itu yang tengah melompat atau sekedar berlari-lari di taman. Ada juga yang hanya duduk sambil makan es krim. Itu juga yang dilakukan Wisnu padaku. Maaf kalau sangat tiba-tiba, ucap Wisnu seraya memberikan 1 cup es krim rasa stroberi padaku. Dia memang paling tahu jenis es krim kesukaanku. Dia sendiri memilih lemon tea. Wisnu tidak suka es krim. Aku menarik napas dalam sambil menyuap es krim di tangan. Sejak kapan? Tanyaku tentang keislamannya. Sejak pertama kali kita bertemu, Mia. Saat kuliah kerjanya tadi di desa Cikasarung, kamu sudah mencuri perhatianku. Kurasa sejak itu aku sudah mulai menaruh hati padamu. Jawab Wisnu sambil mengulum senyum dan menunduk. Aku mengernyit heran. Maksudku tentang kamu yang berpindah keyakinan, Nu. Bukan tentang kapan naksir aku. Aduh. Oh, maaf. Pria yang berpakaian rapi layaknya seorang yang bekerja di kantor itu menggaruk kepala sendiri yang aku yakin gak gatal. Sejak setahun ini, Mi. Alhamdulillah, berarti bukan karena aku kan? Kenapa memangnya kalau karena kamu? Itu artinya gak lillahi ta'ala. Bisa-bisa nanti setelah kamu mendapatkan aku, kamu akan kembali ke keyakinanmu. Itu namanya mempermainkan agama. Ya enggak lah, Mi. Masalah seperti itu aku juga paham. Udah bisa apa aja? Sholat? Bisa. Puasa? Udah.
Kalau puasa di ajaran agamaku dulu juga ada. Aku mengangguk-angguk paham. Udah bisa baca Al-Quran? Alhamdulillah bisa. Aku mengangguk sekali lagi. Jadi gimana, Mi? Wisnu, walaupun kamu sudah berpindah keyakinan, walaupun kita sudah ada dalam satu naungan Islam, bukan berarti aku mau nikah sama kamu. Kukira kamu menolakku karena alasan itu, Mi. Apa aku salah? Aku hanya diam. Waktu kita masih kuliah, betapa seringnya kamu membantuku, menyemangati, mengejarkan tugas, bahkan meminjami uang. Kukira dulu kamu pun punya rasa yang sama denganku, Mi. Wisnu melanjutkan. Aku tak bisa menjawab apapun kini. Kukira halangan di antara kita karena keyakinan yang berbeda. Saat itu aku mencoba menerima keadaan karena aku menghormatimu. Lalu aku menjalani hidup seperti biasa, menjalani hubungan dengan beberapa wanita yang dijodohkan keluarga. Meski semuanya berakhir dengan sebatas ala kadarnya. Lalu di satu titik aku merasa jiwaku hampa. Tujuan hidupku tak ada. Di samping itu keyakinan yang kau peroleh dari turun-temurun tak bisa memuaskan banyak pertanyaan. Saat itulah secara tidak sengaja, saat aku sedang dalam perjalanan, sangat lelah dan ingin ke toilet. Aku berhenti di sebuah masjid, di mana pada saat itu sedang ada yang memberikan kajian tentang tauhid. Di sanalah aku mulai berpikir, tertarik dan kemudian belajar. Siapa yang menyangka kalau setahun setelah aku bersyahadat, aku dipertemukan denganmu, Mi. Bukan di acara biasa, tapi di acara pernikahan mantan suamimu yang itu artinya kamu berstatus single. Tidakkah menurutmu itu takdir, Mi? Wisnu, beri aku kesempatan, Mi. Toh kamu juga tidak bisa memungkiri kalau hidupmu sekarang butuh pendamping. Kamu belum mandiri secara finansial. Kamu punya riwayat stroke yang sewaktu-waktu bisa kambuh. Kamu pun sendirian di kota besar ini. Kamu butuh teman hidup, Mia. Jadi kamu pikir alasan-alasan seperti itu yang membuat orang memutuskan untuk menikah? Bagaimana dengan cinta? Tanyaku tak habis pikir dengan jalan Wisnu. Apa dia tidak memikirkan bagaimana perasaanku sekarang? Apakah sudah bisa move on dari seorang Iqbal atau belum? Mia, orang yang menikahi pria atau wanita yang dicintai itu anugerah. Tapi bagi yang menikah tapi tidak cinta itu tantangan. Sekarang gini, aku tanya sama kamu. Waktu menikahi Iqbal, apa kamu mencintainya? Iya, waktu itu aku memang mencintainya. Apa pernikahan itu bertahan lama? Enggak kan? Jadi maksudmu, ya, aku akan tetap mengajakmu menikah meskipun kamu tidak mencintaiku, Mia. Bukan tidak, tapi belum. Aku akan membuatmu jatuh cinta padaku. Wisnu, aku ragu dengan keluargaku. Aku diam lagi. Maksudnya, kamu harus lihat langsung keluargaku ya. Bujuknya, percayalah padaku, Mia. Aku tak bisa menjawab apapun lagi, sebab yang ada dalam benakku kini adalah sakitku saat itu bagaimana bisa menjadi alasan yang berbeda dari dua orang yang ku kenal. Karena saat itu Mas Iqbal meninggalkanku, karena sakit itu, Wisnu ingin menikahiku. Bukankah itu aneh? Ada proyek baru, Mbak, dari kantor Pak Wisnu. Kalau ini makanannya biasa yang udah pernah beredar, tapi kemasannya diganti kaleng. Ucap Kevin, saat kami sedang mengambil jok memotret makanan olahan ayam rebus sehat tanpa kolesterol. Ikut gak? Enggak ah, tumben. Kevin kelihatan terkejut karena ia sempat menghentikan aktivitasnya dan menoleh ke arahku. Mbak cuma gak mau aja nanti dikira keluarganya kalau Mbak ini sengaja deketin Wisnu. Ya bagus, Mbak. Cewek memang sebaiknya ambil sikap. Ya, masih banyak rezeki lain. Benar gak, Vin? 100% benar. Tumben banyak omong nih anak. Godaku sambil mengenyit heran. Tapi kali ini yang disinggung diam saja. Ya, Vin, Mbak berencana mau berhenti ngiklanin produk bikinan orang lain. Terus Mbak akan memotret makanan Mbak sendiri. Oh, mau buka usaha kuliner sendiri? Yap. Wah, ide bagus. Aku akan bantu Mbak dari nol. Gak cuma ngedit foto tapi juga jadi pelayan restoran pun. Gak apa-apa. Aduh, makasih ya. Biar apa gitu mau buka usaha sendiri? Biar keren aja. Jadi nanti kalau Wisnu memperkenalkan Mbak ke keluarganya kan keren tuh. Kerja apa, Mia? Pengusaha. Tuh, keren kan? Oh, jadi tujuan Mbak itu. Kenapa? Gak boleh. Kalau gitu aku gak jadi kerja sama Mbak. Loh, tadi katanya masih mau jadi editor, merangkap pelayan toko. Gak jadi. Katanya sambil berlalu pergi membawa segelas kopi. Vin, kok gitu sih? Bodoh amat. Dia kini menghilang di balik pintu. Ih, aneh banget tuh anak. Saat itu pengacaraku menelpon, ia menyampaikan jika ada informasi penting yang ingin beliau sampaikan. Aku yang paling tidak bisa dibuat penasaran segera ingin bertemu dengan pengacara parubaya tersebut. Silakan diminum, Pak. Ucapku saat bertemu dengan pengacara berwajah sendu itu. Terima kasih, Bu. Jadi gini,
Saya sudah menyelidiki tentang Jessica mengenai obat-obatan yang dia berikan pada ibu. Memang benar, itu bukan obat untuk orang yang sedang sakit stroke. Benar kan? Jadi dari awal memang dia sudah berniat jahat pada saya. Astagfirullah, kok ada ya orang seperti itu? Kita bisa menuntutnya, Bu. Bukti yang kita punya adalah keterangan dari apotek berupa daftar pembeli dan apa yang dibelinya. Kebetulan Jessica ini rutin membeli obat di apotek Flamboyan. Beberapa adalah resep yang diberikan dokter. Sepertinya dia ada kerjasama dengan dokter. Sebagian Jessica memang membeli obat racikan dari dokter, entah untuk apa. Sebagian lagi dia rutin membeli obat untuk Bu Mia. Syukurlah kalau kita bisa mendapatkan data pembelian itu dari apotek, Pak. Iya, Bu. Bukti-bukti ini akan saya pegang untuk memberatkan Pak Iqbal di persidangan. Kalau Pak Iqbal bersikeras tidak mau membagi harta gono-gini itu, kita akan beritahu kenyataannya bahwa bisa jadi dia bersekongkol dengan seorang terapis untuk membuat Bu Mia tidak sembuh selamanya. Jadi kita bisa menuntut Pak Iqbal memang mau menguasai harta itu sejak dulu. Astagfirullah, saya jadi merinding sendiri melihat kekejaman orang yang pernah saya nikahi, Pak. Itu bisa terjadi kepada siapa aja, Bu Mia. Tak terasa air mataku meluncur begitu saja mengingat masa-masa di mana aku sakit saat itu. Apa jadinya saat itu seandainya saya bertahan tidak mau bercerai dengan Mas Iqbal? Jangan-jangan sesuatu yang buruk akan menimpa saya, Pak. Aku bergidik membayangkan kenekatan apa yang akan dilakukan oleh Jessica. Barangkali bukan hanya obat, tapi aku pun akan diracuninya. Saya sudah mendaftarkan tuntutan ibu ke pengadilan, dan saya sudah mendapatkan tanggal persidangannya, Bu Mia. Ucap pengacara tersebut dengan yakin. Hari-hari pun berlalu dengan cepat dan mengenai rencana membuka usaha kuliner sendiri, itu aku tidak main-main. Untungnya aku bisa mendapatkan tempat strategis di lingkungan beberapa kampus swasta. Untuk sewa tempatnya, aku baru membayar setengah saja, karena kebetulan pemiliknya adalah teman kerja Karin, sahabatku. Dia selalu ada buatku meskipun tak ada di sampingku. Aku maklum karena kesibukannya sebagai guru dan juga seorang ibu yang memiliki bayi. Karin juga yang memperkenalkan aku dengan tukang kayu. Lebih tepatnya, orang yang ahli di bidang dekorasi ruangan. Jadi aku menyulap tempat yang kusewa ini menjadi kafe yang berkonsep back to nature, di mana pengunjung akan merasa akrab dengan alam saat mengunjunginya. Sasaran pasar yang sebagian besar adalah mahasiswa menjadikanku berpikir seperti ini. Banyak dari mereka yang merantau akan merindukan kampung halaman. Suasana yang kuhadirkan di kafe bisa membuat mereka terkenang dengan suasana rumah mereka. Namun ini kubuat dengan rapi dan bersih sehingga setiap tempat bisa dijadikan sudut untuk berfoto. Karena keahlianku adalah memotret dan yang menjadi objeknya adalah makanan, maka tampilan dari makanan yang kujual haruslah cantik. Ini juga sebagai bahan promosi karena orang-orang akan senang membagikan foto yang cantik. Zaman sekarang, iklan dengan menggunakan foto itu sangat menarik minat banyak orang. Terlebih kalau yang mempromosikan dagangan kita adalah konsumen kita sendiri. Pegel, ucapku sambil merebahkan tubuh di kursi panjang kafe. Mau aku cariin tukang urut panggilan gak, Mbak? Tawar Kevin. Ya, Brunong itu tidak benar-benar serius saat bilang bahwa ia tak mau membantuku membuka kafe ini. Justru dialah yang paling sibuk sejak beberapa hari belakangan. Cie, katanya gak mau bantuin. Dedekku saat itu. Habis, kasihan. Jawabnya pendek. Entah betulan kasihan atau dia memang suka bekerja denganku. Ya, cukup sulit mencari pekerjaan yang enak di zaman sekarang. Apalagi yang bosnya enak kayak aku. Minum dulu, Mbak. Ucap Kevin sambil menyuguhkan segelas es jeruk padaku. Makasih. Per, kita cuma tinggal satu. Cari koki yang pintar masak. Tinggal satu tapi satu itu yang paling penting, Mbak. Ucap Kevin. Kirain Mbak yang bakal masak. Orang idenya dari Mbak. Ternyata, hadeh. Kevin menepuk kening sendiri, barangkali teringat saat ia mencicipi masakanku kemarin. Aku hanya menanggapinya dengan tawarannya. Selama kenal Kevin, kuakui memang selera makannya tinggi. Susah bilang kalau makanan itu enak. Beda denganku yang makan apapun enak. Buka kafe bukannya cari koki dulu, malah ngutamain interior dulu. Karena memang ada orang yang ke kafe bukan buat makan, Vin. Ya, terus kita mau dapat pemasukan dari mana? Aku terdiam sementara dua orang tukang terdengar terkekeh pelan seolah sedang menertawaiku. Ya dari kamu lah, ucapku. Maksudnya, ngamen gini di depan? Atau jadi badut? Candaku. Kalau aku ngamen ntar banyak yang naksir, ucapnya sambil berlalu ke area masak, meninggalkan aku yang tertawa bersama dua orang tukang yang sedang bekerja. Saat itulah ada tamu yang spontan membuatku berhenti tertawa dan seolah-olah akan melompat dari tempat duduk ini. Aku hampir saja melompat dari kursi saat orang itu hadir di sini. Wisnu, aku yang tadi duduk dengan posisi monyet nangkring di pohon, seketika berubah menjadi Barbie ala-ala Majalita. Ya, ngimbangin gitu kan.
Soalnya yang datang di match-nya eksekutif muda. Jadi ini alasanmu menghilang. Ku telepon kamu gak jawab. Ku kira pesan gak kamu baca. Ku cari ke kontrakan gak ada. Kamu sengaja menghindariku, Mia. Lalu Wisnu sambil duduk di salah satu kursi yang berada tak jauh dariku. Aku terdiam untuk beberapa saat karena bingung harus berkata apa. Jujur bukan karena menghindar, tapi aku memang takut dengannya sekarang. Takut diajak berkunjung ke rumah dan diperkenalkan ke semua anggota keluarga dalam kondisi belum punya apa-apa untuk dibanggakan. Kamu bisa bilang apa adanya kalau sedang mengerjakan ini semua. Apa susahnya menjawab telepon dariku, Mi? Atau setidaknya balas pesanku pakai tanda titik pun gak apa-apa. Setidaknya aku tahu kalau kamu baik-baik saja, Mi. Ujar Wisnu yang terdengar seperti anak ayam kehilangan induknya. Jadi Wisnu ayam dong. Aku jadi garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Bingung harus bagaimana. Karena tidak menyangka Wisnu akan terlihat sefrustasi ini. Jadi kamu melakukan dengan sadar, Mia. Kamu biarkan handphone kamu berdering di depan mata. Kamu gak tahu kalau saat itu aku... Teng 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 teng. Suara spatula yang beradu dengan wajan memutus kalimat Wisnu. Suara berisik itu berasal dari balik kabinet yang tak jauh dari sini. Tempat yang kusiapkan bagi Koki untuk meracik makanan nanti setelah kafe ini jadi. Tapi suara itu... Kevin, teriakku sambil melototinya. Pemuda itu cuek saja sambil meneruskan aktivitas memasaknya. Memang tadi dia sempat ada ide untuk memasak sendiri. Mencoba keahlian yang dia punya untuk dijadikan menu andalan di kafe ini. Ya tapi momen latihan masaknya itu loh. Gak harus sekarang pas calon laki orang datang juga kali. Maaf, aku sibuk banget beberapa hari ini, Nu. Kamu lihat sendiri kan? Ujarku pada Wisnu sambil melirik ke sekitar. Beberapa sudut kafe masih dalam tahap finishing oleh 2 tukang. Menghiasi dinding dengan ornamen yang instagramable. Wisnu kelihatan menarik napas dalam. Agaknya sedang mencoba untuk memaklumiku dan menekan egonya untuk tidak mengomel. Aku gak suka kejutan, Mia. Aku lebih suka kamu libatkan aku dalam setiap keputusan yang kamu ambil. Baik itu urusan kecil maupun besar. Ucap Wisnu. Teng 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 teng. Kembali suara spatula Kevin memecah konsentrasiku yang ingin meminta maaf kepada Wisnu. Sepertinya memang aku sedikit keterlaluan pada pria yang menganggapku orang yang spesial dalam hidupnya ini. Tapi Kevin merusak momennya. Aduh, Vin, berisik tahu. Keluhku dengan nada suara naik 1 oktav. Tapi yang diomelin ya dengan gayanya yang biasa itu cuek saja. Maaf ya, Nu, maafin keadaan yang gak nyaman ini juga. Sebenarnya kalau kamu bilang mau kesini, pasti aku siapin sesuatu yang spesial buat kamu. Tapi gak apa-apa, Mia. Kamu jangan sungkan padaku. Termasuk kalau kamu butuh bantuan, bilang aja. Aku pasti bantu, Mi. Teng 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 teng. Astagfirullah, Kevin. Kini aku sampai berdiri dan melempari pemuda itu dengan 1 kantong tisu. Gak kena. Dia menghindar dengan cekatan. Menangkap tisunya dengan tangan lalu melanjutkan mengaduk masakannya. Dasar. Duduk sebentar, Mi, sepertinya mau azan. Tegur Wisnu ketika terdengar suara mengaji dari masjid. Aku pun mengikuti perintah Wisnu untuk lebih tenang. Tapi ternyata ada aja yang masih nyari gara-gara. Memangnya kalau azan kenapa? Tanya Kevin pada Wisnu. Kita gak boleh bicara, kita harus menjawab azan tersebut. Jawab Wisnu yang membuatku sedikit kagum padanya. Kok Bapak tahu? Bapak kan non-muslim, tanya Kevin lagi yang memanggil Wisnu dengan panggilan resmi seperti saat di kantor. Wisnu udah mu'alaf, Vin. Aku yang menjawab. Oh, udah dihitan belum? Tanya Kevin lagi. Kevin, aku lagi-lagi meradang karena ulahnya yang gak biasa ini. Kulirik Wisnu, mukanya tampak memerah karena barangkali tidak siap dengan pertanyaan pribadi model begini di depanku. Aku aja malu, apalagi dia. Banyak mu'alaf tapi gak berani dihitan, padahal sudah dewasa. Karena dihitan itu sesuatu yang sangat mengerikan kalau dilakukan di saat sudah dewasa. Kres, Kevin memotong mentimun di hadapannya dengan pisau. Astaga Kevin, kayak anak kecil aja kamu, omelku. Aku sudah dihitan sejak bayi, ujar Kevin seolah sedang menyombongkan diri, lalu ia menggigit potongan timun yang tersisa. Aduh, apa-apaan sih ngomongin masalah itu di depan aku. Aku menutup kedua telinga dengan tangan agar Kevin berhenti dari keisengannya ini. Dasar berondong itu ternyata usil juga. Beberapa hari kemudian, akhirnya aku menemukan koki yang pas untuk konsep kafeku. Aku suka cara dia menyusun makanan di piring. Tidak hanya itu, ia pun memiliki benda-benda antik yang dipakai untuk menyajikan makanan. Tampaknya ia bukan orang baru di dunia perkokian. Dia tahu banyak di mana aku bisa mendapatkan benda-benda cantik untuk plating.
Gelas-gelas unik dan yang tak kalah penting adalah dia tahu banyak di mana bisa mendapatkan bahan mentah dengan harga murah. Wah, rezeki banget kenal orang kayak Om Izul, namanya Zulkarnain. Kenalannya Karin, dia mantan chef sebuah hotel dan berhenti karena tidak mau bekerja di hotel setelah ditinggal istrinya. Usia Om Izul sekitar 45 tahun, masih muda sebenarnya untuk dipanggil Om. Cuma karena Karin memanggilnya begitu, jadi kami ikuti saja. Begitu Om Izul selesai memasak berbagai menu masakan khas untuk kafe kami, aku langsung memotretnya. Kemudian Kevin dengan tangkas mengedit dan mengunggahnya di sosial media kafe yang baru dibuat dengan menyertakan sosial media milikku dan Kevin. Kebetulan pengikutku dan Kevin cukup banyak. Hari pertama buka aku sangat-sangat tidak menyangka dengan respon para pengunjung. Selain itu, aku pun mendapat karangan bunga dari beberapa tetangga toko dan tentu saja karangan bunga yang paling spesial karena ukurannya paling besar adalah dari Wisnu. Di papan bunga tersebut tertulis nama Wisnu dan nama perusahaannya. Apa kafeku ramai karena papan bunga ini ya? Buka pukul 10 pagi hingga kini menjelang senja, pengunjung terus berdatangan silih berganti. Memang belum semua meja terisi penuh, tapi tidak pula pernah kosong. Kafe ini selalu ada yang mengunjungi dari waktu ke waktu, dan ramai pada jam makan siang tadi. Pukul 2-3 sore akan sepi. Lalu kembali penuh saat menjelang senja seperti sekarang. Kami hampir tidak duduk sama sekali. Mia, sapa seseorang yang baru saja tiba. Wisnu, silakan duduk. Mau pesan apa? Tanyaku di sela-sela kesibukan. Aku mau pesan kamu buat dibawa pulang. Boleh nggak? Katanya sambil tersenyum jahil. Satu kalimat yang membuatku spontan terduduk dan menyembunyikan senyum. Juga pipi yang mendadak terasa hangat. Permisi, air panas, air panas. Tiba-tiba Kevin lewat tepat di depanku dan Wisnu, sampai-sampai kami berdua harus mundur selangkah dan menjauh satu sama lain. Reseh banget sih, umpatku sambil melempar pandangan ke pemuda yang sedang mengantar pesanan ke pelanggan itu. Alhamdulillah kafemu ramai, Mi, ucap Wisnu. Alhamdulillah, balasku. Mana offering yang lain? Tanya Wisnu sambil menunjuk celemek yang dikenakan Kevin dari jauh. Itu... Belum selesai aku berkata, saat Wisnu kemudian berjalan menuju dapur di mana Om Izul sedang masak menu spesial dan tak berhenti sejak tadi. Biar aja, Nu. Cegahku saat pria itu mengikat tali apron ke belakang pinggangnya lalu mengambil ancang-ancang akan mengantar makanan. Meja berapa, Om? Tanya Wisnu ke Om Izul. Biar Kevin aja, Nu, atau aku juga masih bisa kok. Cegahku sekali lagi. Gak apa-apa, ujar Wisnu seraya tersenyum. Kemudian berlalu dari hadapanku. Dalam hitungan menit pria itu larut dalam aktivitas yang kupastikan baru kali ini dilakukannya. Tidak hanya mengantar dan membawa kembali bekas piring pelanggan di atas meja, Wisnu juga membersihkan meja yang berantakan dan menyisakan minyak serta kotoran. Udah, Nu, aku gak enak repotin kamu, bisikku. Aku enak-enak aja kok, jawabnya cuek. Saat itu aku hanya bisa menghela napas dalam. Hingga pada satu titik ketika pria di kafe ini sedang melaksanakan sholat maghrib di masjid, aku dengan cukup kelimpungan meminta pelanggan menunggu sebentar. Untungnya itu tak menjadi masalah besar, kecuali pada tamu yang datang belakangan. Tamu yang tak pernah kuduga akan datang ke sini. Makan di sini aja yang, kafe baru, ucap Jessica sambil mengedarkan pandangan ke dalam dan saat sepasang mata kami bertemu. Ada Mia, dia di sini ya? Pas banget kalau gitu. Jessica menarik lengan Mas Iqbal yang digandengnya menuju ke dalam kafe. Dianya sok kemanjaan sambil tengok kanan kiri, tunjuk ini itu sambil tertawa dibuat-buat. Biar kesannya pasangan serasi barangkali. Ya emang serasi sih, sama-sama insan yang haus akan harta. Pelayan, sini dong, panggil Jessica seraya melambaikan tangan padaku. Astaga, sepanjang hari ini baru si ulat nangka ini yang memanggil gue pelayan. Kayaknya si Jessica baru keluar dari goa, apa gimana sih? Beberapa pengunjung pun ikut menoleh ke arahku. Seandainya di sini hanya ada Jessica dan Iqbal, wah sudah bisa kupastikan mereka akan keluar dari dalam keadaan basah kuyup dari kafe ini. Karena aku akan kepret mereka dengan air seember. Tapi berhubung ada pelanggan lain dan ini pembukaan perdana kafeku, maka aku memaksakan senyum dan memberikan daftar menu pada Jessica dan Mas Iqbal. Jenis makanannya standar lah ya, harganya tapi murah banget. Kok bisa sih? Aku biasanya kalau makan harganya 3 kali lipat dari ini, ujar Jessica. Kok bisa semurah ini sih? Kualitasnya kelas 3 semua kali ya, ujar Jessica. Apa beli bahannya dari sisa-sisa? Saya pesan ini dan ini, ucap Mas Iqbal menghentikan ocehan istrinya. Kalau aku mau nyoba yang ini, tolong agak cepat ya Mbak. Mi, ucap Jessica. Baik, tunggu sebentar ya. Aku berlalu ke dapur sambil menahan geram.
Kedua tangan terkepal dan kepingin banget rasanya bejek-bejek mulut Jessica. Aku tiba di dapur tepat pada saat Om Izul telah kembali dari masjid. Pas banget Om, udah datang ini ya pesanannya Om. Iya, Kevin dan Wisnu mana? Tanyaku. Kevin lagi ada temennya tadi di depan. Kalau Iqbal sedang menerima telepon. Jawab Om Izul lembut, beliau memang sedikit kemayu, tapi lelaki tulen kok. Iya Om, jawabku. Pelayan, nama pesanan dong. Panggil Jessica padaku. Aduh, Kevin sama Wisnu mana sih? Hello, ulang Jessica. Pengen banget rasanya ku timpuk pakai sambal geprek plus ulekannya. Kali ini aku hanya berdiri saja di dekat Jessica yang sedang memilih menu dengan sangat lama. Mi, kamu gak pada kelihatan ngambil proyek lagi di kantor Wisnu? Kena mental ya sama keluarganya, selidik Jessica. Saat itu dia sendirian tanpa Mas Iqbal yang barangkali sedang ke toilet. Enggak tuh, memang akunya aja yang gak mau. Jawabku pelan karena menahan diri agar tak terdengar pengunjung lain. Aku harus jaga image mengingat ini kafeku baru buka pula. Yalah, bilang aja kamu udah terusir sebelum diperkenalkan Wisnu ke keluarganya. Makanya kamu banting setir jadi pelayan kafe, ya kan? Jessica geleng-geleng kepala. Kasian. Stop it, Jess. Bisiku menahan geram.